Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak mengubah judul sedikit supaya agak lebih luas yang dibicarakan, yaitu mengenai clinical evidence dari transplantasi adult stem cell pada khususnya pada ischemic heart disease dan heart failure. Saya mendapat grant dari SCI, kemudian juga dari Ministry of Health, dan saya kebetulan juga clinical consultant untuk Medtronic International Inc. Pembicaraan saya ada beberapa topik yang saya pikir cukup menarik untuk disampaikan pada kesempatan ini. Kita akan mulai dulu dengan adult stem cell source for heart disease. Saya kira ini sudah dari tadi dibicarakan, saya hanya ingin refresh sedikit bahwa embryonic stem cell tentunya kita tahu diambil dari fase blastosis, stromal cell yang kemudian dia memiliki kemampuan yang pluripoten, sementara jika sudah diambil dari manusia itu adalah adult stem cell. Dan itu bisa dari sumber yang berbeda-beda, baik bone marrow, peripheral blood, dari jaringan adipose, umbilical cord, ya, saya kira bahkan dari epikardium, ya, dari jantung atau dari miokard sendiri. Juga satelit sel dari otot lurik sudah pernah dicoba juga diimplantasikan di otot miokard, walaupun kemudian ada permasalahan tidak terjadinya suatu fusi elektrik antara dua otot yang berbeda tersebut sehingga menyebabkan aritmia. Baik, isu lain yang saya kira penting saya sampaikan adalah mengenai delivery dan homing. Sejauh ini riset di bidang jantung untuk stem cell ini dilakukan dengan berbagai approach delivery. Bisa secara injeksi epikardial, yaitu langsung diinjeksikan dari luar ketika dilakukan bypass biasanya. Kalaulah di sini ada daerah scar akibat infak, di daerah sekitar scar itu disuntikan stem cell secara direct. Bisa juga endocardial injection pada pasien tentu dalam beating heart melalui transkateter dengan satu alat khusus namanya Noga catheter. Secara intrakoroner bisa, ini sekira paling mudah dilakukan, tidak paling mudah artinya paling umum dilakukan. Atau secara intravenous tentu mudah, tapi efikasinya nanti akan kita lihat. Ini adalah, ada pointer. Ini adalah sinus coronarius yang kita kanulasi, kemudian kita berikan kontras media. Ininya bagaimana? Mindahinnya, dibantu mindahinnya. Baik, diberikan kontras media dan kita lihat bahwa cabang ini ya, yang menggerakkan siapa? Oh, bisa, tapi pointernya yang tidak bisa. Puntiannya itu. Baterainya kan? Baik, next. Ini adalah cabang posterolateral atau anterolateral vein yang berasal dari dinding lateral jantung yang mengalami infak. Kemudian kita sumbat dengan balon yang mempunyai lubang di tengahnya, sehingga dan kita identifikasi bahwa cabang ini adalah suatu end vessel, tidak ada kolateral, lalu kita suntikan stem cell di situ, tetap dikembangkan selama 15 menit agar stem cellnya tidak lari kemana-mana. Cara ini kami lakukan untuk riset yang kita buat. Slide. Nah, ada berbagai metode tadi, approach delivery itu, apa keuntungan dan kerugiannya.
Misalnya kalau secara intrakoroner, mudah-mudahan terbaca dari belakang, ini kita cukup mudah dilakukan transkateter melalui kanulasi koroner yang related dengan infaknya. Tetapi ada isu bahwa ini bisa menyebabkan instant restenosis karena biasanya setelah infak kan dilakukan pemasangan stent di arteri tersebut, lalu ketika dilakukan injeksi biasanya memang dilakukan ini pada keadaan akut infak sebagai additional treatment terhadap standar treatment. Ada isu instant restenosis, kemudian juga kemungkinan suatu distal embolisasi. Secara peripheral vein tentu banyak kemana-mana dan menjadi tidak efektif ya. Transendocardial injection itu sangat bagus, tetapi harga kateternya hampir 100 juta gitu ya. Jadi menjadi tidak praktikal, tidak affordable. Kemudian yang kami lakukan retrograde coronary transvenous ini cukup cost-nya cukup rendah ya. Dan keuntungannya kalau kita melakukan melalui vena, dia mempunyai tekanan yang rendah sehingga lebih mudah mencapai daerah infak yang resistennya tinggi. Slide. Tetapi kalau Anda perhatikan ini bahwa homing dari stem cell setelah delivery yang berbeda-beda, intramyokard, intrakoroner, ini retrograde coronary sinus. Anda lihat bahwa yang biru ini adalah yang tetap berada di jantung, sedangkan yang merah yang lari ke paru-paru. Anda lihat memang yang paling banyak tetap berada di jantung yang intramyokard. Ya. Intrakoroner lebih sedikit daripada secara retrograde coronary sinus. Lain-lainnya ada ke bagian organ tubuh yang lainnya. Slide. Nah, dengan pendekatan 3 cara ini, dengan retrograde coronary sinus lebih di daerah sini, saya kira daerah basal anterior yang mendapatkan homing daripada stem cell itu, sedangkan secara intrakoroner lebih ke arah apex dan secara intramuskular bisa lebih luas. Ya. Slide. Kemudian bagaimana perbandingan keberhasilan dengan berbagai rute itu? Ya. Kita lihat bahwa ini secara intrakoroner, ini secara intravena, lalu ini secara sinus coronarius, dan ini transendocardial delivery. Kita lihat bahwa hasilnya memang bermacam-macam ya. Bahkan dengan pendekatan yang sama, ada yang tidak terlalu efektif, tapi ada yang cukup efektif ya, sehingga 8,7% tetap berada di sana ya. Tetapi secara umum bahwa stem cell-nya akan tetap di myokard itu paling tinggi dengan injeksi langsung ke dalam myokard. Kemudian setelah itu adalah tadi dengan retrograde coronary sinus. Slide. Dan ini ada kaitannya juga dengan outcome. Ini kita lihat bahwa dengan epicardial injection tadi dari luar melalui operasi ketika dilakukan bypass, terjadi peningkatan di dalam kemampuan systolic left ventricle, ejection fraction-nya meningkat. Demikian juga dengan slide, injeksi secara endokardial melalui kateter dengan alat Noga tadi. Kita lihat bahwa perfusi miokard meningkat pada berbagai penelitian yang dikumpulkan pada systematic review ini. Slide. Baik, setelah kita melihat bahwa ada berbagai hasil, variabilitas hasil dengan delivery, kita lihat bahwa ada upaya lain, yaitu memobilisasi stem cell agar dia datang ke daerah infak yang kita inginkan perbaikannya. Slide. Saya kira SDF1, kemudian kadar rendah dari CXCR4,
itu berperan penting di dalam mobilisasi stem cell dan GCSF ini bisa merangsang untuk mobilisasi ini. Slide. Kita lihat ada berbagai studi yang melakukan pemberian growth factor ini untuk mobilisasi stem cell pada keadaan akut infark. Dan kita lihat di sini jumlah pasiennya memang tidak terlalu banyak, ya, semuanya menggunakan GCSF, ya, dan settingnya pada saat dilakukan intervensi koroner, ya, dilakukan follow up paling lama 24 hari. Slide. Dan Anda lihat bahwa pada kelompok yang diberikan GCSF ini terlihat marker CD34 positif yang merupakan marker dari stem cell yang dituju dalam hal ini, itu lebih baik daripada kelompok kontrol. Tetapi apakah lebih baiknya ini kemudian menimbulkan impact yang baik terhadap klinis? Kita lihat slide. Ternyata terhadap ejection fraction tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok yang diberikan GSF maupun yang tidak diberikan GSF. Slide. Tadi kita berbicara bahwa kemungkinan restenosis adalah salah satu isu yang bisa terjadi, tapi juga ini tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok ini. Jadi tidak harmful, tetapi manfaatnya tidak jelas, gitu ya. Slide. Safety karakteristik dari trial GCSF ini, saya kira ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna dari kemungkinan restenosis, keperluan dilakukan revaskularisasi kembali, dan kematian antara kelompok yang diberikan GCSF dengan yang tidak. Slide. Baik, kemudian saya ingin sampaikan sedikit mengenai stem cell modification. Slide. Bahwa upaya selain memperbaiki delivery sistem, kemudian GCSF, kita juga melihat di berbagai penelitian ada upaya untuk meningkatkan anti-apoptotik dari stem cell itu. Kita tahu bahwa stem cell ini akan berada di suatu lingkungan yang kekurangan suplai darah karena occluded arterinya dengan daerah yang scar. Dengan kemungkinan apoptosis yang tinggi, maka diberikan modifikasi gene untuk meningkatkan kapasitas anti-apoptotiknya. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan angiogenesisnya, dilakukan modifikasi seperti itu, kemampuan bermigrasi anti-inflamatori, bahkan dicampur adukan semuanya juga dilakukan. Ya, kita belum tahu betul hasilnya, karena ini semuanya masih berupa eksperimental. Slide. Juga tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi di daerah scar yang akan dilakukan implantasi stem cell itu demikian iskemiknya, ya, sangat kekurangan suplai darah. Oleh karena itu sel yang sampai di sana harus tahan dengan kondisi iskemik ini. Maka dilakukan satu upaya preconditioning. Jadi selnya sebelum dipanen dibikin dulu, dikultivasi pada keadaan hipoksik, ya, supaya dia terbiasa dengan keadaan yang akan dihadapi di dalam daerah scar tadi, ya. Dan ini katanya memperbaiki viabilitas daripada stem cell, ya, setelah transplantasi. Baik, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk lebih efektif transplantasi stem cell ini. Slide. Nah, tapi dari semua upaya itu bagaimana clinical evidence-nya? Sekira ini yang barangkali akan encouraging kita, atau bahkan justru kita nggak ada gunanya atau bagaimana. Slide. Ini adalah suatu meta-analisis pada berbagai clinical trial pada setting akut infark, ya. Anda lihat ini berbagai trial, salah satu yang multicenter adalah Repair MI dengan pasien paling banyak 204 orang, ya. Dan kita lihat bahwa rata-rata endpoint dari riset ini adalah surrogate, ya, berupa clinical endpoint seperti peningkatan ejection fraction di sini misalnya. Umumnya terjadi peningkatan, beberapa studi tidak ada efeknya, ya. Jadi masih sifatnya kontradiktif. Slide. Tetapi
Secara umum kita bisa lihat pada forest plot ini bahwa untuk peningkatan ejection fraction dengan menggunakan autologous stem cell pada meta-analisis ini lebih baik pada kelompok yang diberikan stem cell dibandingkan yang tidak diberikan stem cell. Anda lihat bahwa trial ini tidak bermakna, ini juga, tetapi total efeknya adalah lebih baik diberikan stem cell pada setting akut infark untuk perbaikan ejection fraction dibandingkan tidak diberikan stem cell. Slide. Selain akut infark, hal yang menjadi masalah sebetulnya adalah juga gagal jantung. Semakin baik penanganan infark, semakin banyak pasien yang mengalami gagal jantung. Ya. Dan kami melakukan satu research pada pasien-pasien gagal jantung yang seluruh modalitas yang terstandarisasi sudah dilakukan, ya, mulai dari medical treatment, device, intervensi, semuanya sudah dilakukan, tapi pasiennya masih simptomatik. Ya. Kita menyebutnya sebagai kelompok no option. Ya. Nah, kelompok ini kami lakukan trial, 5 menit lagi saya kira cukup. Ada 30 pasien kita lakukan trial dengan memakai peripheral blood, kita mengambil early EPC dalam hal ini, dan slide, kesimpulannya bahwa expanded peripheral blood progenitor hematopoietic cell itu yang diberikan secara tadi, yang gambar saya sampaikan, secara retrograd melalui sinus coronarius itu bisa menaikkan myocardial perfusion, LV systolic function, dan functional capacity. Kita lihat slide. Ini adalah gambaran pre-post dari pasien yang dilakukan penanaman early EPC ini, PHC ini, yang kita lakukan pemeriksaan secara nuklir, secara perfusion scanning. Anda lihat di sini sebelumnya, bagian yang merah ini adalah bagian yang viable, bagian yang mendapat perfusi. Artinya sel-selnya masih hidup. Anda lihat bahwa bagian lainnya adalah bagian scar. Ya. Ada yang betul-betul scar, yang biru atau bahkan hitam di situ, tapi ada yang masih kuning, daerah geopardis perbatasan, yang merah itu adalah daerah sehat. Anda lihat bahwa daerah merahnya menjadi lebih banyak setelah dilakukan penanaman stem cell, dan kita jarak pengamatan ini 6 bulan. Secara kuantitatif, lihat gambar bulatan lingkaran-lingkaran di bawah ini, daerah biru ini adalah daerah yang tidak ada perfusi. Ya, sebelumnya cukup banyak daerah yang mengalami tidak ada perfusi, tetapi setelah diberikan stem cell sangat berkurang, ya, secara bermakna. Slide. Dan ejection fraction juga pada pengamatan jangka pendek dan jangka panjang dibandingkan baseline terjadi peningkatan, walaupun dari jangka pendek ke jangka panjang tidak ada perbedaan bermakna, tetap dia lebih baik daripada sebelumnya. Demikian juga kemampuan fungsional pasien juga membaik. Anda lihat bahwa kemampuan dia berjalan dalam 6 menit meningkat dengan signifikan setelah diberikan stem cell. Slide. Lalu bagaimana meta-analisis melihat clinical endpoint ini pada keadaan yang sama, autologous stem cell dengan berbagai delivery, dengan berbagai dosis, ya, dengan berbagai cocktail, ini dikumpulkan menjadi satu meta-analisis yang saya kira masih baru. Tampak bahwa ini kurang lebih sekitar 700 pasien secara keseluruhan diberikan sel lebih baik hasilnya dalam hal mortalitas dibandingkan tidak diberikan sel. Ini primary endpoint. Demikian juga slide. Primary endpoint lain adalah rehospitalisasi lebih baik pada kelompok yang mendapatkan stem cell. Demikian juga secondary endpointnya, slide. Functional class lebih baik pada kelompok yang diberikan sel, baik kurang dari setahun maupun sesudah setahun. Ada 2 forest plot sebetulnya, slide. Ejection fraction juga
lebih baik pada kelompok yang diberikan sel dibandingkan yang tidak diberikan sel terapi. Slide. So jadi secara summary barangkali bahwa pemberian sel, entah jumlahnya berapapun, site delivery-nya seperti apapun, ya, itu ternyata memang dengan berbagai mekanisme menunjukkan adanya perbaikan clinical endpoint seperti tadi, bahkan hard endpoint seperti mortalitas dan rehospitalisasi. Slide. Dan itu kita dari tadi sudah bahas, ada dua mekanisme seluler maupun sitokin parakrin. Dalam hal studi yang kami lakukan barangkali lebih ke sini efeknya karena kita menggunakan early APC, tapi apapun dua-duanya mempunyai sumbangsih pada perbaikan fungsi jantung. Slide. Nah, sekarang kita di mana nih posisinya dan ke arah mana kita? Kita tahu bahwa sudah ada sumber-sumber yang cukup baik dengan berbagai studi yang ada sekarang. Ya. Sudah ada berbagai metode delivery yang juga dianggap baik. Ya. Tapi kita tetap masih harus lebih tahu tentang purity daripada sel. Ya. Kemudian sufficient dose dari sel, parakrin effect dan banyak hal. Ya. Bahkan soal diferensiasi pun kita masih butuh tahu lebih banyak. Ya. Jadi banyak hal yang kita belum tahu. Slide. Oleh karena itu masih banyak trial yang sedang berlangsung, baik memakai bone marrow maupun memakai EPC, memakai MSC, ya. Bahkan ada memakai cardiac cell. Semua masih berlangsung, kita menunggu hasilnya. Slide. Dan sebagai kesimpulan, Bapak Moderator dan para hadirin, ada inkonsistensi dari efikasi pemberian stem cell atau terapi stem cell pada ischemic heart disease. Ini diantaranya disebabkan adanya perbedaan dalam metodologi. Ya. Bahkan dalam hal diferensiasi atau identifikasi jenis stem cell pun masih belum ada keseragaman. Misalnya tentang yang mana sih yang early EPC, yang mana yang late EPC, ya, PHC dan lain sebagainya itu masih berbeda-beda. Improving survival rate setelah stem cell transplantasi dan tentu homingnya itu adalah mungkin efektif, ya, strategi yang bisa kita lakukan untuk lebih mengefektifkan clinical benefit daripada terapi stem cell ini. Secara singkat, ada harapan dengan terapi stem cell ini, ya. Tetapi tentu kita masih membutuhkan banyak studi karena ini masih initial stage saya kira, ya. Dan kita masih akan banyak menemukan tantangan di setiap stage-nya ini.